anggota. Untuk berkomunikasi dalam organisasi tentu untuk menghasilkan suatu keputusan, maka kita menggunakan suatu cara untuk proses itu untuk memecahkan beberapa masalah yang dihadapi oleh organisasi. Kemudian untuk itu kami menggunakan worldview social system, karena social system merupakan worldview yang paling baik dan sesuai dengan ajaran Islam, karena di dalamnya kita diajarkan untuk melihat kesejahteraan bagi orang lain. Artinya kita dituntut untuk saling membantu sama lain dan tidak terfokus hanya pada tujuan sendiri. Dalam berbisnis kita tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, namun kita juga harus bermanfaat terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga itu ada kompensasi gaji para manajer dan karyawan. Upah atau kompensasi adalah hak karyawan yang terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada karyawan atas pekerjaan atau jasa. Yang pertama itu Nurokim sebagai ketua direktur, gajinya sekitar 2.500.000. Kemudian yang kedua Muhammad Firmansyah menjadi kepala manajemen pemasaran yang gajinya Rp2.250.000. Yang ketiga Muhammad Arif Zidani, staf manajemen pemasaran yang gajinya Rp2.000.000. Yang keempat Des Karyawan sebagai kepala manajemen produksi yang gajinya Rp2.250.000. Yang kelima Ari Gintara Putra sebagai staf manajemen produksi yang gajinya Rp2.000.000. Yang terakhir yang keenam yaitu Salman Al-Parisi sebagai survei lapangan atau konsumen yang bergaji Rp2.200.000. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa nilai gaji yang diberikan untuk masing-masing jabatan dan tanggung jawab yang diembannya. Sistem kompensasi di Piscook Granite adalah berdasarkan jabatan, tanggung jawab dan pekerjaan yang dilakukan. Dengan begitu kami dapat memberikan transparansi mengenai perhitungan gaji untuk setiap sumber daya manusia yang bekerja. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti disampaikan oleh teman yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita membahas mengenai aspek keuangan. Dalam usaha yang akan kami bangun, total investasi awal untuk membangun sebuah usaha yaitu sebesar Rp30 juta yang kami dapatkan dari pinjaman modal di Bank Syariah. Dengan akad mudharabah dan dengan nisbah sebesar 70% per 30%. Biaya ini nantinya sebesar 90% akan kami gunakan sebagai penyertaan biaya tetap di tahun pertama dengan deskripsi sebagai berikut, yaitu untuk gaji karyawan, biaya listrik, sewa tempat, akomodasi, marketing, peralatan, dan biaya lain-lain. Sedangkan untuk peralatannya nilai penyusutannya yaitu sekitar sebesar 10% per tahun. Bisa kita lihat di sini untuk analisis cash flow-nya. Pada tahun kedua dan ketiga terjadi peningkatan sebesar 5% dari biaya tetap. Hal ini kami lakukan karena pada tahun pertama dan tahun kedua usaha masih belum cukup stabil untuk meningkatkan likuiditas usahanya. Di sini kita lihat pada kolom Excel-nya. Ya. Tetapi untuk di tahun keempat dan kelima kami naikkan menjadi 10%. Mohon maaf. Ya, sebesar 10%. Hal ini kami rasa sudah cukup karena pada tahun keempat dan kelima estimasi kami usaha akan berjalan lebih matang dan telah berkembang lebih maju. Kemudian selanjutnya
Untuk analisis BIP-nya atau break even point seperti ini. Untuk HPP 1 unit atau per page-nya itu sebesar 2.400 sampai dengan 2.500 rupiah. Ini biaya pembuatannya. Dengan biaya produksi diasumsikan sebesar 40% dari harga jual. Hal ini kami lakukan agar kami bisa cepat balik modal. Seperti itu, ya. Dengan biaya tetap sebesar 27.500 ini sudah termasuk dengan penyusutannya sebesar 10% dari 5 juta tadi, dengan biaya variabel sebesar 2.400 dengan satuan harga yang kami jual yaitu sebesar 6.000. Maka agar kami bisa kembali balik modal dalam waktu 1 tahun, maka kami harus menjual sebanyak 7.639 pitch dalam tahun pertama. Dan beginilah uraiannya untuk tahun kedua, ketiga, sampai dengan tahun kelima. Dan ini merupakan target penjualan dari kami agar kami memperoleh peruntungan dari tahun ke tahun. Mungkin dirasa ini terlalu tinggi ya, tapi kami optimis bahwasanya kami bisa mencapai itu. Selanjutnya untuk analisis payback periodnya seperti ini. Dengan total investasi awal 30 juta rupiah dan dengan penyertaan modal yang hampir seluruhnya yaitu hampir sepenuhnya yaitu 90% dengan total nilai 27 juta rupiah. Kami memang sengaja menyertakan modalnya hampir sepenuhnya. Hal ini kami lakukan agar semua modal dapat berputar, sehingga secepatnya kami bisa mengembalikan dari biaya awal tadi. Dan bisa kita lihat di sini pada analisis payback period, modal kami kembali dalam jangka waktu 2 tahun, 1 bulan dan 11 hari. Ini estimasi apabila memang semuanya berjalan sesuai dengan yang kami inginkan atau sesuai dengan rencana kami. Selanjutnya mengenai analisis GVM, dapat kita lihat di sini mulai laba bersih dari tahun pertama yakni sebesar 10 juta rupiah, kemudian tahun kedua naik 16 juta rupiah, dan selanjutnya sampai di tahun kelima dengan nisbah seperti ketentuan di awal tadi yakni sebesar 70%, maka dapat dilihat bahwa pendapatan dari analisis gold value method ini sebesar 7 juta untuk di tahun pertama, 11 juta di tahun kedua, dan sampai di tahun kelima mencapai 27 juta. Nah, di sini harga emas ini merupakan harga yang real atau harga yang sekarang. Didapatkanlah nilai pendapatan per gram emas, yakni di tahun pertama sebesar 12,52 gram, di tahun kedua sebesar 20,22 gram, sampai dengan di tahun kelima yakni sebesar 29,91%. Dengan total investasi awal sebesar nilai emasnya 33,16% dengan nominal 30 juta tadi, untuk pendapatan sampai di tahun kelima ini dapat diestimasikan sampai di 117,30 gram. Selanjutnya untuk analisis gold value methodnya, bisa kita lihat di sini sangat tinggi. Ya, hal ini karena estimasi ataupun perencanaan kami di analisis BEP-nya untuk laba di tahun pertama sampai di tahun kelima ini meningkat sangat tajam. Hal inilah yang mempengaruhi nilai dari gold index value, apakah layak atau tidak investasi yang akan kami lakukan selama 5 tahun ke depan. Nah, dengan tingginya estimasi laba sehingga menyebabkan tingginya pula nilai dari gold index value, dan hal ini menyebabkan
eh, investasi kami ataupun rencana bisnis kami dinilai sangat layak untuk diinvestasikan. Ya, mungkin demikian penjelasan dari kami untuk analisis finansial di usaha Piskok Granat ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Karyawan dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi saya tentang aspek syariah. Yang pertama, analisis aspek syariah pada aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar, lokasi usaha kami merupakan lokasi yang aman. Lokasi yang kami pilih juga dekat dengan masjid sehingga untuk ibadah insya Allah terfasilitas dengan nyaman. Kami menentukan harga sesuai dengan permintaan pasar karena kami juga tidak dapat memonopoli harga. Untuk itu kami memberikan tingkat harga yang ramah di kantong untuk setiap produk yang kami tawarkan. Produk kami merupakan produk yang terjamin kehalalannya karena kami menggunakan bahan baku yang jelas, proses produksi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan kami jual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produk kami merupakan produk yang terjamin kehalalannya karena target profil konsumen kami adalah seluruh lapisan masyarakat dari semua kalangan yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Di kawasan Kota Jambi masih jarang ditemui olahan kuliner yang sama persis. Meskipun telah banyak olahan kuliner pisang yang sudah lebih dulu eksis, namun kami membawa konsep olahan yang berbeda. Dengan situasi persaingan yang demikian itu, kami melihat bahwa kesempatan bagi usaha kami untuk berkembang masih terbuka lebar dan membuat kami semakin mantap untuk memulai usaha ini. Di sini ada beberapa contoh untuk membuka usaha kami. Yang pertama, Robaniyah, memiliki jiwa religius dan meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang bersifat ketuhanan merupakan yang paling adil, sehingga akan mematuhi ke dalam setiap aktivitas yang dilakukan, yang berorientasi pada masalah sehingga tidak banyak mencari untung namun diimbangi dengan keberkahan di dalamnya. Yang kedua, akhlakiyah, pemasaran syariah yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, tidak peduli apapun agamanya, sebab nilai-nilai itu bersifat universal. Berbisnis dengan petunjuk Rasulullah SAW dengan etika, akidah, akhlak yang bersifat konstan. Yang selanjutnya, al-waqiah. Dalam bisnis kita dituntut untuk berpenampilan yang rapi, bersih, serta tidak berlebihan, fleksibel, dan luas. Semua karyawan dituntut berpakaian rapi dan melayani konsumen dengan ramah. Dan yang selanjutnya, al-insaniyah, diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan agama, suku, ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Dalam aspek insaniyah, kami membagi sumber daya manusia dengan kemampuan masing-masing individu untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Etika dalam pemasaran harus meliputi produk yang halal dan baik. Di sini dapat terbagi menjadi 5. Yang pertama, produk yang berguna dan dibutuhkan. Kedua, produk yang berpotensi ekonomi atau benefit. Yang ketiga, produk yang bernilai tambah yang tinggi. Dan yang keempat, dalam jumlah berskala ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, kelima, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Selanjutnya, analisis syariah aspek produksi dan operasi. Produktivitas membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi atau yang biasa disebut faktor produksi. Dalam proses produksi produk kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas seperti pisang yang masih segar, dikirim langsung dari kebun. Begitu pula dengan bahan-bahan lainnya. Seperti minyak yang kami gunakan merupakan minyak berkualitas baik dan bukan minyak bekas penggorengan. Dalam proses produksi senantiasa memperhatikan semua hal-hal yang dilarang oleh Islam. Produk yang ditawarkan dalam usaha kami berupa pisang coklat yang terbuat dari bahan baku yang masih fresh, sayur bahan bayam dengan karakteristik produk kami yang kreatif dan selalu berinovasi.
Keunggulan dari produk kami dibandingkan dengan produk yang lain pemasaran adalah: yang pertama, terjamin kehalalannya; kedua, tidak mengandung bahan kimia, pengawet, pewarna, dan lain sebagainya; dan yang ketiga, terbuat dari bahan yang berkualitas. Untuk pengelolaan limbah dari sampah yang kami hasilkan, kami telah mengaturnya dengan sedemikian rupa agar tidak tercemar. Kami membuat wadah yang besar untuk mengumpulkan semua sampah, kemudian sampah tersebut setiap hari akan diambil oleh petugas kebersihan sehingga tidak terjadi penumpukan. Dengan begitu, kebersihan selalu terjaga dan konsumen akan merasa nyaman. Selanjutnya, aspek manajemen dan SDI. Kami senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen, mulai dari perencanaan yang matang mengenai bisnis yang sedang berjalan, memperhitungkan perencanaan serta prosedur yang berjalan agar dapat berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, membangun kebersediaannya SDM, yaitu manajer proyek dan staf, hendaknya dikaji secara cermat. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM, yaitu solid, yaitu manajer dan timnya. Membangun sebuah tim yang efektif merupakan suatu kombinasi antara seni dan ilmu pengetahuan. Dalam membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangan harus diadakan, bukan hanya keahlian teknis para manajer atau anggota tim semata, tetapi juga pada peranan penting mereka dan keselarasan mereka dalam bekerja. Pegawai wajib untuk patuh mengikuti apa yang digariskan oleh perusahaan dan pimpinan, menepati janji, serta jujur dalam melaksanakan amanat dari pimpinannya. Beberapa organisasi melihat bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia merupakan kontributor utama terhadap pencapaian misi organisasi dan sumber keunggulan bersaing. Manajer sumber daya manusia merupakan bagian berhubungan dengan keputusan organisasi yang berdampak pada angkatan kerja atau angkatan kerja potensial perusahaan. Organisasi membutuhkan kemampuan manajemen dan sumber daya manusia dan menerapkan prosedur untuk tujuan kepuasan konsumen. Kunci keunggulan bersaing adalah menambah output dan input sedikit, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas produk dan jasa atau kepuasan konsumen. Selanjutnya, analisis aspek syariah keuangan. Untuk pertama kali, modal yang kami gunakan untuk membiayai bisnis dan seperti pembuatan studi usaha. Kemudian selanjutnya yang harus dikeluarkan adalah untuk pembelian aktivitas, tetapi tetap seperti penyewaan tempat, pembelian peralatan, dan aktivitas tetap lainnya. Modal juga digunakan untuk biaya operasi pada saat bisnis tersebut dijalankan, misalnya untuk biaya bahan baku, gaji, dan biaya operasi lainnya. Besarnya modal untuk investasi yang kami lakukan adalah sebesar 30 juta yang kami dapatkan dari pinjaman modal di bank syariah. Dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis, karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal aspek yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Segala bentuk transaksi keuangan yang baik masuk maupun keluar dihitung dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan disertai transparansi terhadap para karyawan. Arus cash flow telah kami terangkan melalui analisis finansial di atas. Selama estimasi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, arus cash flow telah kami rencana secara gamblang sehingga transparansi mengenai keuangan dapat kami terapkan di sini. Selain itu, kami juga senantiasa membayar pajak dan zakat sebagai salah satu kewajiban yang harus kami tuntaskan. Sekian materi dari saya.
Bila ada salah kata pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi ingin menjelaskan kesimpulan dari makalah kami. Adapun tujuan dari aspek peluang pasar, kebutuhan konsumen, pemasaran, segmentasi pasar yang dituju, produk dapat dikonsumsi seluruh kalangan masyarakat. Wilayah yang dituju untuk industri ini pun belum cukup luas, sementara hanya meliputi daerah kota Jambi saja. Untuk peluang pasar sendiri, masih jarang pesaing produk sejenis sehingga usaha ini dapat bersaing dan mengutamakan kualitas serta rasa dari produk. Bahan yang digunakan pun sama sekali tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet. Oleh karena itu, diharapkan makanan ini mampu menarik minat pasar serta dapat mengunggah selera bagi masyarakat yang kurang suka makan sayur menjadi suka dengan mengkonsumsi pisang coklat ini. Dari analisis keuangan dapat dilihat bahwa titik impas penghasilan sama dengan total biaya melalui perhitungan break even point adalah sebanyak 7.639 pitch per tahun. Dari hasil perhitungan analisis Fibex periode ditemukan hasil sebesar 2 tahun 1 bulan untuk tingkat pengembalian investasi pada tahun pertama. Jika dilihat dari aspek goal inden usaha, ini sangat menjanjikan karena mendapatkan poin yang tinggi sebagai syarat kelayakan investasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.